친구들한테 인사해야지. 응? 내려와. 위험해, 스키 안 돼. Menjadi orang tua memang memiliki tanggung jawab yang besar. Tapi, bagaimana jadinya kalau orang tua yang selama ini sangat kamu sayangi dan kamu sangat bergantung padanya, membuangmu dengan sengaja? Film berjudul A Brand New Life ini mungkin akan membuatmu jadi ikut merasakan kesedihan yang dialami seorang gadis kecil jadi seorang yang terbuang. Tanpa basa-basi lagi, mari kita rapatkan barisan, simetriskan kedudukan, dan jangan lupa beli camilan. Film dimulai ketika Jin Hye diajak jalan-jalan oleh sang ayah, membeli sepatu, baju baru, dan membeli makanan-makanan yang enak. Setelah itu mereka pulang dan beristirahat. Keesokan harinya, ayah Jin Hye mengajaknya pergi untuk membeli kue, 제일 맛있게 생긴 거 골라. Setelah itu bukannya pulang ke rumah, sang ayah malah mengajaknya ke panti asuhan. Saat datang ke panti asuhan, disitulah Jin Hye pertama kali bertemu dengan Sok Hee, salah satu anak panti asuhan di sana. Jin Hye diajak keliling-keliling di panti asuhan tersebut. Sedangkan sang ayah bertemu dengan kepala panti asuhan di sana. Jin Hye diperkenalkan dengan anak-anak di panti dan belum tahu kenapa Jin Hye diajak ke panti asuhan. Ketika ia ingin mengambil kue, Jin Hye melihat sang ayah pergi tanpa sepatah kata meninggalkannya. Kue yang dibawa Jin Hye dibagi-bagi ke anak-anak panti asuhan. Jin Hye terlihat murung, tidak tahu apa yang sebenarnya ayahnya lakukan. Dia hanya terdiam dengan wajah yang murung. Sok Hee datang dengan wajah yang marah karena tidak kebagian kue yang dibawa Jin Hye. Sore harinya, Jin Hye mencoba kabur tapi malah terjebak di semak belukar. Dan Sok Hee berusaha membantunya, namun Jin Hye tidak mau keluar dari semak-semak. Sampai suster berusaha membujuk Jin Hye keluar, tapi dia tetap tidak mau. Malam pun tiba. Karena rasa lapar, Jin Hye keluar dari semak-semak, berlari dan menuju ke dapur untuk mencari makanan. Tapi dia tidak menemukan makanan di sana dan dia tertidur di dapur dan Ibu Bomo menggendongnya ke kamar. Saat sedang tidur, Jin Hye mendengarkan Yesin yang sedang bermain kartu tarot bilang kalau Jin Hye adalah anak baru yang akan tinggal di sini. Mendengar itu, Jin Hye sangat sedih dan menangis. Dia tahu bahwa sang ayah membuangnya ke panti asuhan. Di pagi harinya, ketika anak-anak panti sedang sarapan, Jin Hye enggan memakan makanannya. Ia malah membuang makanan tersebut. Ibu Bomo marah terhadap sikap Jin Hye. Lalu, Sok Hee membantu membersihkan makanan milik Jin Hye. Jin Hye menemui kepala panti untuk meminta pakaian dan sepatu barunya karena dia ingin kembali ke ayahnya. Tapi Pak Ko tidak memberikannya. Kemudian Jin Hye berusaha kabur dengan memanjat pagar panti. Kesal dengan ulah Jin Hye, Ibu Bomo membuka pagar panti dan mempersilahkan Jin Hye untuk pergi. Karena tidak tahu harus kemana, dia akhirnya kembali lagi ke panti asuhan.
Di malam harinya, saat Jin-hee buang air kecil, dia melihat Sok-hee sedang membersihkan celana dalamnya yang terkena menstruasi. Sok-hee kemudian mengancam Jin-hee untuk tidak memberitahu siapapun atas apa yang dia lihat. Di pagi harinya, saat semua anak sedang bersiap untuk pergi ke gereja, Sok-hee memberikan sampo untuk Jin-hee. Disitulah awal mula mereka bersahabat. Setelah pulang dari gereja, rambut Jin-hee dipotong oleh ibu Bomo agar terlihat rapi. Semua anak di panti asuhan dicek kesehatannya supaya ke depannya kalau ada orang tua yang mau mengangkat anak di panti asuhan tersebut tahu kondisi masing-masing anak. Ketika melakukan psikotes dengan Pak Go, disitulah baru diketahui bahwa ayah Jin-hee menikah lagi dan karena suatu insiden, ibu tiri Jin-hee menyuruh sang ayah untuk mengirim Jin-hee ke panti asuhan. Di sore harinya, saat Jin-hee dan Sok-hee bermain di loteng, mereka menemukan burung yang sedang sekarat. Saat mereka mengambil makanan untuk burung yang sedang sekarat, mereka melihat Yesin berdebat dengan ibu Bomo karena Yesin enggan diadopsi oleh seseorang karena dia hanya ingin tinggal di panti asuhan. Di malam harinya, Sok-hee mengajak Jin-hee mengambil roti di dapur. Di sana, Sok-hee bercerita memiliki mimpi bisa tinggal di luar negeri. Tapi sebaliknya dengan Jin-hee, dia ingin tinggal di panti karena masih berharap sang ayah akan menjemputnya kembali. Beberapa hari kemudian, ada perpisahan dengan salah satu anak yang diadopsi. Mereka menyanyikan lagu perpisahan untuk anak tersebut. Scene pun berganti, mana Sok-hee dan Jin-hee sedang mencoba memberi makan burung yang sakit itu. Saat bersamaan, Sok-hee melihat Yesin memberikan surat cinta kepada mas-mas pujaannya ini. Beberapa waktu kemudian, datanglah ibu bule dengan suaminya ini. Sok-hee langsung menyapa mereka dengan sangat ramah. Tak berselang lama mereka dipanggil mas-mas idamannya Yesin ini. Dan dia menitipkan surat untuk Yesin. Kembali lagi ke pasangan bule ini yang sedang mengadopsi anak di panti asuhan. Anak-anak diperkenalkan diri masing-masing. Sok-hee dengan wajah sumringah memperkenalkan dirinya. Ketika giliran Jin-hee, dia hanya diam tidak menghiraukan pasangan bule tersebut. Malam hari tiba. Anak-anak tertawa saat Yesin masuk kamar karena dia mendapatkan surat dari mas-mas idamannya. Dengan wajah tersipu malu, ia memandangi surat dari sang pujaan. Saat membaca isi surat itu, wajah Yesin berubah menjadi sedih. Keesokan harinya, saat Jin-hee dan Sok-hee menyelamatkan burungnya yang kehujanan, mereka berpapasan dengan Yesin. Ketika disapa, Sok-hee tidak memperdulikannya dan pergi begitu saja. Malam pun datang, tampak Yesin memasuki kamar dengan wajah yang sangat murung. Ibu Bomo heran dari mana dia seharian ini, karena hanya terdiam. Ibu Bomo menyuruhnya beristirahat dan tidur. Di pagi harinya, Jin-hee menemukan bahwa burung yang mereka selamatkan mati. Kemudian mereka menguburkannya di pekarangan. Pada saat yang bersamaan, mereka melihat Yesin digendong oleh suster dibawa ke rumah sakit. Keesokan harinya, pasangan bule ini kembali lagi ke panti asuhan. Mereka sepertinya ingin mengadopsi Sok-hee dan Jin-hee. Namun, Jin-hee seperti enggan diadopsi. Namun setelah dibujuk oleh Sok-hee,
dia akhirnya mau untuk diadopsi. Saat mereka sedang mengobrol, mereka melihat Yesin bersama suster. Kemudian baru diketahui bahwa Yesin mencoba bunuh diri karena patah hati. Namun Yesin menyesal dan meminta maaf atas kelakuannya tersebut. Tak selang berapa lama, akhirnya Yesin dijemput oleh orang tua yang ingin mengadopsinya. Bu Bomo sangat merasa kehilangan atas kepergian Yesin karena sudah lama mereka bersama di panti asuhan tersebut. Saat Jin-hee duduk sendiri, kemudian Sok-hee datang bersama bapak bule ini. Ternyata Sok-hee habis belajar bahasa Inggris bersama bapak itu. Kemudian Sok-hee berjanji akan bilang ke calon orang tua angkatnya untuk mengadopsi Jin-hee juga. Sok-hee juga mengajari bahasa Inggris walaupun Jin-hee kesulitan memahaminya. Dan keesokan harinya, Jin-hee marah dengan Sok-hee karena Sok-hee harus pergi meninggalkan panti asuhan bersama keluarga barunya. Marah merasa dihianati Sok-hee, Jin-hee menemui Pak Kepala untuk meminta tolong agar Pak Go mau menemui ayah Jin-hee. Beberapa hari kemudian, anak-anak panti mendapatkan banyak sekali boneka dan mereka sangat bahagia. Namun tidak dengan Jin-hee. Dia malah merusak boneka-boneka milik anak lain. Kemudian Ibu Bomo marah dan menyeret Jin-hee, membawanya untuk melampiaskan kemarahannya dengan memukuli selimut. Kemudian Jin-hee dipanggil oleh Pak Go. Dia memberitahu Jin-hee bahwa keluarganya telah pindah dari rumah lamanya. Mendengar hal tersebut, Jin-hee sangat kecewa. Kemudian dia menggali tanah di pekarangan panti. Ketika hari Minggu, saat yang lain pergi ke gereja, Jin-hee mencoba mengubur dirinya di tanah. Tapi dia mengurungkan hal tersebut. Beberapa hari kemudian, Pak Go menawarkan orang tua asuh untuk Jin-hee dan dia akhirnya setuju. Sebelum perpisahan, Jin-hee dan seluruh anak panti berfoto bersama. Jin-hee akhirnya bisa tersenyum saat itu. Seperti tradisi di sana, anak-anak menyanyikan lagu perpisahan untuk Jin-hee. Dia pergi ke bandara untuk terbang ke Paris dan bertemu dengan keluarga barunya. Film pun tamat. Ketika kamu ingin menyerah, ingatlah seberapa lama kamu berjuang. Ingatlah seberapa lama kamu bertahan dan melewati segalanya. Tetap semangat untuk kalian semua. Semoga kalian bahagia.